Coba Anda bayangkan, saat menatap langit malam yang penuh bintang, pernahkah terlintas di benak Anda dari mana semua ini berasal? Nah, pertanyaan tentang asal-usul ini adalah salah satu misteri paling tua dalam peradaban manusia. Dan hari ini, kita akan menyelami sebuah gagasan kuno yang mencoba menjawabnya. Penciptaan dari ketiadaan. Pertanyaan yang kelihatannya sederhana ini, dari mana datangnya segalanya, ternyata telah melahirkan dua jawaban yang sangat-sangat berbeda sepanjang sejarah. Di satu sisi, ada gagasan yang disebut creatio ex nihilo, yang berarti alam semesta diciptakan dari ketiadaan mutlak. Tapi di sisi lain, ada sebuah prinsip filsafat kuno, ex nihilo nihil fit, yang artinya tidak ada yang bisa muncul dari ketiadaan. Nah, disinilah letak pertentangan filosofis yang akan kita bedah bersama. Oke, supaya kita bisa memahami pertentangan ini lebih dalam, mari kita mulai dengan mendefinisikan gagasan utamanya. Jadi, apa sih sebenarnya makna dari penciptaan dari ketiadaan itu? Istilahnya adalah creatio ex nihilo. Ini bukan sekedar penciptaan biasa ya. Ini adalah doktrin fundamental bagi agama Kristen, Yahudi, dan Islam yang menegaskan bahwa Tuhan adalah satu-satunya sumber dari segala keberadaan, tanpa bergantung pada apapun di luar dirinya. Ini adalah sebuah klaim yang sangat absolut. Jadi poin utamanya di sini adalah ini bukan sebuah proses, melainkan sebuah tindakan kehendak yang murni. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 33, sebab Dia berfirman maka semuanya jadi. Artinya ini bukan pergulatan dengan materi yang sudah ada, tapi sebuah perintah tunggal yang menunjukkan kedaulatan mutlak. Nah, perbedaannya sangat jelas kalau kita bandingkan dengan gagasan Yunani kuno. Mereka membayangkan seorang demiurge atau arsitek ilahi yang pada dasarnya adalah seorang pengrajin. Dia dibatasi oleh sifat-sifat materi yang ia olah, sama seperti seorang pematung yang dibatasi oleh jenis batu yang ia pahat. Kemahakuasaannya, dengan kata lain, tidak mutlak. Ini adalah poin teologis yang sangat penting dan seringkali disalahpahami. Creatio ex nihilo ini sebenarnya lebih berfungsi sebagai sebuah penolakan. Tujuannya bukan untuk menjelaskan bagaimana Tuhan menciptakan, tapi untuk menyangkal adanya kekuatan lain yang abadi selain Tuhan, misalnya materi abadi. Jadi doktrin ini menegaskan hanya ada satu sumber mutlak dari segala sesuatu. Titik. Tapi kenapa ya penegasan ini jadi begitu krusial? Mari kita telusuri lebih jauh. Mengapa gagasan ini menjadi sebuah keharusan teologis yang begitu dijaga ketat dalam tradisi-tradisi tersebut? Sederhananya, doktrin ini adalah semacam benteng yang melindungi sifat-sifat inti Tuhan. Coba pikirkan, jika Tuhan butuh materi yang sudah ada, berarti Ia tidak sepenuhnya maha kuasa atau mandiri kan? Ketergantungan sekecil apapun akan membatasinya. Karena itu, penciptaan dari ketiadaan ini adalah penegasan bahwa alam semesta ini ada murni sebagai anugerah, bukan sebuah keharusan. Agustinus, salah satu pemikir besar di balik pengembangan doktrin ini, merangkumnya dengan sangat tajam. Kutipan ini menggarisbawahi bahwa, ya, setiap bentuk ketergantungan pada materi luar akan langsung meruntuhkan konsep kemahakuasaan itu sendiri. Tentu saja, sebuah doktrin yang begitu fundamental dan penting tidak mungkin luput dari perdebatan. Nah, sekarang kita akan masuk ke arena perdebatan besar itu, di mana kitab suci, filsafat, dan bahkan sains modern saling beradu argumen. Dan inilah pertanyaan inti dari perdebatan teologisnya. Apakah doktrin ini merupakan ajaran yang secara gamblang tertulis di kitab suci, atau ini adalah sebuah pengembangan teologis yang muncul di kemudian hari? Nah, di sini kita bisa lihat betapa menariknya, karena ayat-ayat pembuka kitab Kejadian sendiri bisa dibaca dari dua sudut pandang yang berbeda. Di satu sisi, frasa "pada mulanya" dan penggunaan kata kerja Ibrani bara seolah menunjuk pada sebuah permulaan yang absolut dari nol. Tapi, di sisi lain, deskripsi bumi yang belum berbentuk dan kosong bisa juga diartikan bahwa Tuhan hanya menata kekacauan yang sudah ada sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa teksnya sendiri ternyata terbuka untuk interpretasi. Oke, sekarang mari kita geser perdebatan ini dari teks kuno ke titik temu dengan kosmologi modern. Teori Big Bang yang menyatakan alam semesta kita punya titik awal sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu seringkali dilihat sebagai penemuan ilmiah yang selaras dengan gagasan creatio ex nihilo. Tapi, para kritikus juga cepat menunjukkan bahwa teori ini tidak menjelaskan asal-usul dari singularitas itu sendiri. Jadi, pertanyaan fundamental tentang apa yang ada sebelum itu tetap belum terjawab oleh sains.
Selain itu, ada juga kritik dari sisi filosofis. Ada yang berpendapat kalau ciptaan berasal dari ketiadaan, artinya ia jadi tidak penting atau tidak substansial. Ada juga yang mengajukan teori alternatif seperti panteisme, yaitu gagasan bahwa Tuhan tidak menciptakan dari ketiadaan, melainkan dari zatnya sendiri, sehingga alam semesta ini pada hakikatnya adalah bagian dari Tuhan. Setelah melihat semua perdebatan ini, mungkin kita jadi bertanya, jadi apa relevansinya semua ini bagi kita sekarang? Nah, mari kita fokus pada mengapa ketiadaan ini ternyata begitu penting dan bisa mengubah cara kita memandang dunia. Ini membawa kita pada sebuah konsep yang sangat indah, creatio continua, atau penciptaan yang berkelanjutan. Coba bayangkan keberadaan alam semesta ini seperti sebuah lagu yang terus-menerus dinyanyikan oleh Sang Pencipta. Jika ia berhenti bernyanyi, bahkan untuk sekejap saja, maka lagunya akan lenyap. Artinya, keberadaan kita di setiap momen adalah sebuah tindakan penciptaan yang baru. Dan ini benar-benar mengubah gambaran kita tentang Tuhan. Penciptaan dari ketiadaan tidak berarti Tuhan adalah pencipta yang jauh dan kemudian meninggalkan ciptaannya. Justru sebaliknya, ini berarti Tuhan secara intim dan terus-menerus terlibat dengan dunia, menopang setiap atom dan setiap momen keberadaan kita. Pada akhirnya, doktrin yang terdengar sangat abstrak dan teologis ini ternyata punya dampak yang sangat praktis. Jika alam semesta ini adalah sebuah anugerah yang disengaja, bukan sesuatu yang kebetulan atau abadi, maka keberadaan kita pun memiliki tujuan, makna, dan juga tanggung jawab untuk merawatnya. Pertanyaan ini merangkum semua yang telah kita bahas. Gagasan penciptaan dari ketiadaan pada akhirnya bukanlah sekedar sebuah teori kosmologis, tetapi sebuah undangan untuk merenung. Jika hidup dan keberadaan ini adalah sebuah anugerah yang muncul dari ketiadaan, lalu bagaimana seharusnya kita menanggapinya?